Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Minami, sang kapten Toyotama datang menemui Rukawa untuk meminta maaf. Terungkap fakta, bahwa ternyata Minami sedikit pun tidak mempunyai niat untuk mencederai Rukawa, saat pertandingan Shohoku versus Toyotama berlangsung. Malah Minami berusaha menjauhkan lututnya agar tidak mengenai mata Rukawa, meski sayang tabrakan di antara keduanya tetap terjadi. Sementara itu Minami meminta Rukawa untuk mengalahkan Sawakita dari Sanoh. Jika Rukawa berhasil mengalahkan Sawakita, menurut Minami, peluang Rukawa menjadi pemain basket terbaik akan terbuka lebar. Mendengar ucapan Minami, darah Sakuragi mendidih dan terpacu untuk ikut bersaing dengan Rukawa dan Sawakita, menjadi pemain basket nomor 1 di Jepang. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Langit malam menggantung gelap di atas jalanan kota, sementara bus Sanoh melaju dengan tenang menuju arena latih tanding. Cahaya lampu jalan memantul di kaca jendela, menerangi wajah-wajah para pemain yang duduk dengan ekspresi penuh keyakinan. Di antara mereka, pelatih Doumoto duduk diam, kedua tangannya bertaut di atas lutut. Garis wajahnya tegang, bukan karena ketakutan, tapi karena ia memahami pentingnya malam ini. Shohoku, nama yang masih asing baginya, tapi tidak cukup untuk diabaikan. Ia tak ingin membuat kesalahan dengan meremehkan tim lawan. Maka, ia mengambil langkah yang tak biasa, memanggil para pemain Sanoh terdahulu, yang kini telah menjadi bagian dari sejarah kejayaan tim. Mereka adalah juara tahun lalu, simbol dominasi, dan kini, mereka akan menjadi cermin bagi pasukan barunya. Ketika peluit berbunyi, lapangan segera menjadi panggung dari bentrokan dua generasi. Para pemain Sanoh terdahulu, yang pernah menguasai Jepang, berdiri dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi hanya dalam hitungan menit, kepercayaan itu mulai terkikis. Tim Sanoh yang sekarang, bergerak dengan kecepatan dan koordinasi yang mengejutkan. Setiap operan mengalir mulus, setiap serangan terasa tajam dan tak terbendung. Pemain-pemain terbaik tahun lalu, yang dulu tak tersentuh, kini terombang-ambing dalam ritme permainan yang tak bisa mereka kendalikan. Skor terus bergerak, dan papan skor mencatat dengan angka yang mencolok, 46-24. Menggambarkan dominasi mutlak para pemain Sanoh sekarang. Di sudut ruangan, seorang wanita yang menyaksikan pertandingan itu terdiam. Matanya membelalak, tak mampu mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Bagaimana mungkin tim yang tahun lalu, menjadi yang terbaik kini begitu tak berdaya? Ketika pertandingan berakhir, keheningan sejenak menyelimuti lapangan sebelum suara pelatih Doumoto memecah udara. Hasil ini lebih dari sekadar kemenangan, itu adalah pernyataan. Malam ini, sejarah Sanoh bergeser. Reputasi yang dulu dijaga oleh generasi sebelumnya, kini telah direbut. Di bawah kepemimpinan Fukatsu, Sanoh menjadi tim yang tak tersentuh. Tidak ada satupun tim yang mampu menandingi dominasi mereka di Interhigh. Lawan-lawan datang silih berganti, membawa harapan untuk menumbangkan sang raja, namun semuanya berakhir dengan kepastian hasil yang sama, kekalahan telak. Seusai pertandingan, Aida mendekati Fukatsu. Sorot matanya dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Dengan antusias, ia mencoba menggali jawaban. Adakah tim yang mampu menggoyahkan kedikdayaan tim Sanoh? Fukatsu, dengan senyum penuh percaya diri, menjawab tanpa ragu, tidak ada. Tak satupun tim di kejuaraan ini yang bisa menghentikan langkah mereka. Wajahnya seolah mengukuhkan pernyataan itu, sebelum akhirnya berubah. Nada suaranya merendah, seakan baru saja ia melontarkan lelucon. Dengan ringan, Fukatsu meninggalkan wanita itu begitu saja. Sawata yang menyaksikan kejadian itu mendekati Aida, menegaskan bahwa Fukatsu memang sering berbicara seperti itu. Namun, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Aida bertanya-tanya, apakah di balik angkuhan itu tersimpan ketidakyakinan yang tersamar. Pembicaraan berlanjut. Sawata menanyakan tentang Shohoku, tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Aida menjawab singkat, namun nadanya berbeda dari biasanya. Ia tidak menyebut Shohoku sebagai tim terkuat, tapi juga tidak meremehkan mereka.
Dia hanya menegaskan bahwa Shohoku adalah tim yang berbeda dari tim lain. Jawaban yang tidak mendetail itu membuat para pemain Sanoh terdiam. Sejenak, ruang terasa hening dan tidak seorang pun ada yang bisa langsung memahami maksud ucapan Aida. Fukatsu, yang tampaknya tak puas dengan ketidakjelasan itu, meminta izin kepada pelatih Doumoto untuk kembali melihat rekaman pertandingan Shohoku. Senyum tipis muncul di wajah sang pelatih, sebuah ekspresi yang nyaris seperti deja vu. Ia sudah bisa menebak bahwa rasa penasaran itu akan muncul lagi dan lagi. Tanpa banyak bicara, para pemain Sanoh segera bergerak menuju ruang pemutaran. Ada sesuatu dalam cara mereka melangkah, bukan sekadar keinginan untuk mempelajari lawan, melainkan sebuah dorongan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa menggulingkan mereka. Di sisi lain, pelatih Hanzai masih duduk diam, menatap layar yang menampilkan pertandingan Sanoh. Matanya tajam, mempelajari setiap detail, setiap pergerakan, setiap kebiasaan para pemain lawan. Ia mencari celah, titik lemah yang bisa dieksploitasi. Meski sulit, ia yakin satu hal, Sanoh hanyalah sekumpulan anak SMA. Pelatih Hanzai berkeyakinan, setiap anak, sekuat apapun mereka, pasti memiliki celah. Di ruangannya yang tenang, pelatih Hanzai duduk dengan pandangan tajam, mendalami filosofi yang telah lama diyakininya. Dalam setiap pertandingan, tidak ada kesempurnaan mutlak dalam menyerang dan bertahan sekaligus. Selalu ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan. Di tempat lain, pelatih Doumoto menatap lapangan latihan dengan mata yang penuh perhitungan. Ia memegang keyakinan yang sama seperti Hanzai. Aida, jurnalis yang selalu ingin tahu, menantangnya dengan pertanyaan yang tersirat keraguan. Mengapa ia jarang memberi instruksi rinci kepada para pemainnya? Doumoto tak perlu menjawab dengan panjang lebar. Sorot matanya yang tajam sudah cukup menjadi bantahan. Pemainnya sudah memahami prinsipnya dengan sempurna. Mereka tidak butuh arahan verbal setiap saat, mereka telah dipersiapkan sejak lama. Sementara itu, di sudut lain, suara berisik mengusik suasana. Seorang rekan jurnalis Aida, datang dalam keadaan mabuk, menghampirinya dengan langkah gontai. Aida, yang muak dengan sikap tak profesional itu, mengayunkan pukulan telak ke kepalanya. Dentuman keras terdengar, Aida tak peduli. Baginya, dunia basket lebih serius dari sekadar lelucon alkohol di tengah kerja. Di layar televisi, pertarungan Shohoku dan Ryonan tersaji dalam rekaman yang menyedot perhatian. Akagi dan Uozumi bersiap di bawah ring, saling mengukur kekuatan, menanti bola turun seperti dua raksasa dalam duel gladiator. Di sebuah ruangan, para pemain Sanoh menonton dengan penuh konsentrasi. Sorot mata mereka terpaku pada pergerakan Akagi, yang tampak mendominasi permainan. Sawakita duduk dengan santai, namun matanya memancarkan ketajaman seorang pemangsa. Ia menyebut nama Akagi sebagai sosok pertama yang menjadi sorotan. Sawata, di sampingnya, mengakui kehebatan sang kapten Shohoku, seorang pemain top dari Kanagawa yang mampu menyerang dan bertahan secara bersamaan. Namun, di tengah kekaguman itu, muncul pertanyaan dari Fukatsu dengan rasa penasaran. Apakah sosok Akagi mempunyai kelemahan? Ruangan seketika senyap, tidak ada yang langsung bisa menjawab. Akagi terlihat begitu solid, seolah tak memiliki celah. Tetapi di tengah keheningan itu, Sawakita tersenyum tipis, dan berujar bahwa dirinya menemukan kelemahan Akagi. Seketika semua kepala menoleh ke arahnya. Sorot mata penuh penasaran menyelimuti ruangan. Sawata mengangkat tangan, memberi isyarat agar rekan-rekannya mendengarkan dengan saksama. Sawakita mulai menguraikan satu persatu titik lemah Akagi. Metode serangannya terlalu sederhana, dapat dipatahkan dengan mendahului lompatan sebelum ia menerima bola. Sawata menambahkan bahwa lemparan jarak jauh Akagi buruk, membuatnya tak berbahaya jika dijauhkan dari ring. Fukatsu mengangguk, menyimpulkan bahwa kunci utama adalah memaksa Akagi keluar dari zona nyamannya, menjauhkan pertarungan dari bawah ring. Sawakita semakin tajam dalam analisanya. Jika Akagi tak bisa mendominasi di bawah ring, efektivitasnya akan menurun drastis. Ia menunjuk Sawata, pemain dengan postur besar yang hampir setara dengan Akagi. Dia diberi kepercayaan untuk mengunci pergerakan Akagi hingga permainannya menjadi tidak berkembang. Sawata mengangguk dengan raut wajah serius. Ia siap menjalankan tugasnya. Dengan nada serius yang tetap menyiratkan kepercayaan diri, ia menambahkan, bahkan dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Akagi, wajah yang lebih lebar. Rasa keheranan dalam tatapan seorang rekan tim tak dapat disembunyikan.
Bagaimana mungkin lebar wajah seseorang bisa berkaitan dengan jarak tembakan? Namun, sebelum pertanyaan itu sempat mengendap lebih lama, Kawata yang sudah terbakar emosi langsung mengambil tindakan. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, tubuh Sawakita terhempas ke lantai. Smackdown yang begitu tiba-tiba, membuat ruangan sejenak terdiam. Kawata menatapnya dengan sorot mata tajam, napasnya berat, amarahnya jelas terasa. Ia sendiri tidak tahu apa hubungan antara bentuk wajah dan akurasi tembakan, tetapi yang lebih mengusik hatinya adalah kenyataan yang selalu sama, Sawakita, pemain paling tampan di antara mereka, selalu menerima surat dari para gadis di sekolah. Sedangkan dirinya, tidak pernah ada. Dada Kawata berdegup kencang, bukan karena kelelahan, tapi karena ketidakadilan yang terus menghantuinya. Rahangnya mengeras, ia tak ingin memikirkan hal itu lebih jauh. Namun, seolah belum puas, tangannya kembali meraih tubuh Sawakita yang baru saja bangkit. Dalam satu gerakan cepat, ia mengunci lengan rekannya. Teriakan tertahan terdengar, tekanan semakin kuat hingga akhirnya Sawakita tak punya pilihan selain menyerah. Namun, tak ada waktu untuk meratap. Fokus tim segera beralih ke ancaman berikutnya, Rukawa Kaede. Nama itu terngiang di benak para pemain Sanno. Mereka tahu, lawan yang akan mereka hadapi bukanlah pemain biasa. Rukawa lincah, eksplosif, berbahaya dalam setiap pergerakannya. Saat Shohoku menghadapi Toyotama, Kawata menyadari sesuatu yang mengejutkan, Rukawa memiliki kemampuan yang sejajar dengan Sawakita. Pikiran itu mengusik dirinya lebih dari yang ia perkirakan. Tak hanya gesit, Rukawa juga memiliki penguasaan bola yang luar biasa. Setiap serangannya begitu tajam dan efektif, hampir selalu berbuah angka. Ketika gerakan dan strateginya mulai terbaca, ia beradaptasi. Dan lebih dari itu, Rukawa bisa bermain di posisi manapun di lapangan. Mata Sawakita menyerot tajam, pikirannya berputar. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai ancaman telah berkembang lebih jauh dari dugaannya. Tidak hanya cepat dan berbakat, Rukawa juga keras kepala dan memiliki mental baja dalam bertahan maupun menyerang. Statistiknya berbicara lebih banyak dari kata-kata, rata-rata 30 poin dalam pertandingan, hanya berada di bawah Jin Soichiro dari Kainan. Sawakita, yang biasanya tak mudah terkesan, kini mendapati dirinya berpikir lebih dalam. Potensi Rukawa untuk menjadi pemain yang lebih hebat dari sekarang sangatlah nyata. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Kawata, yang sejak tadi mengamati, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tubuhnya membeku, pikirannya terguncang. Sawakita, orang yang selalu menjadi pusat perhatian, kini mengakui kehebatan Rukawa. Darahnya mendidih. Tanpa peringatan, secepat kilat ia menerkam Sawakita lagi, mengunci tubuhnya dengan cengkeraman kuat. Raut wajahnya tak hanya menunjukkan kekesalan, tapi juga penolakan. Di dalam hati, Kawata tak terima. Tidak cukup bahwa Sawakita lebih populer di mata para gadis, kini, bahkan dalam urusan kemampuan bermain, ia juga mengakui pemain lain. Kegelisahan itu membakar dirinya. Dalam diam, dalam genggaman yang semakin erat, Kawata berusaha menepis kenyataan yang tak ingin ia terima. Tatapan tajam Fukatsu menusuk ke arah Sawakita. Sebagai Kapten Sanno, ia menyerahkan tugas berat itu, menghentikan Rukawa. Tidak ada orang lain yang mampu, dan lebih cocok untuk tugas tersebut. Sawakita menerima amanat itu dengan dingin. Ia dan Rukawa, dua predator dengan gaya permainan yang sama, haus akan duel satu lawan satu. Sorot mata Sawakita berubah, tekadnya mengeras. Di atas lapangan, tidak akan ada ruang bagi Rukawa untuk berkembang. Ia akan mengunci pergerakan rivalnya, membatasi setiap dribble, menekan setiap peluang, membuatnya kehabisan pilihan sebelum bola pun menyentuh lantai. Namun, perhatian Sanno segera bergeser. Kali ini, mereka mengamati pemain kecil namun gesit, Ryota Miyagi. Keberadaannya di lapangan mengubah tempo permainan Shohoku. Kecepatan dan kelincahannya menjadikan penguasaan bola mereka lebih agresif. Fukatsu, dengan postur yang jauh lebih besar, tahu bahwa pertempuran melawan Miyagi tidak akan mudah. Para pemain Sanno berdiskusi, dan mereka menyusun strategi. Miyagi mungkin sulit dihentikan saat menggiring bola, tapi tubuhnya yang mungil menjadi kelemahannya. Fukatsu hanya perlu menciptakan ruang tembak. Dari atas, Miyagi tak akan mampu menjangkau tembakan tinggi yang dilepaskan. Keunggulan fisik adalah senjata Fukatsu.
Di tengah diskusi, langkah tegas terdengar, pelatih Domoto mendekat. Tidak ada basa-basi, ia menatap Fukatsu dengan penuh kepastian, memintanya mencetak angka sebanyak mungkin. Perintahnya singkat, namun padat akan makna. Fukatsu mengangguk, tidak ada keraguan di dalam benaknya. Ia akan menjalankan tugasnya, namun di sudut ruangan, Kawata dan Sawakita hanya menyipitkan mata, menangkap nada berlebihan dalam keyakinan kapten mereka. Pembahasan berlanjut. Kali ini, mereka menyoroti Hisashi Mitsui. Domoto mengenal ancaman itu, lemparan 3 angka yang tajam. Namun, kelemahan Mitsui pun jelas. Riwayat absen panjang dari dunia basket membuat stamina Mitsui menjadi tidak stabil. Kawata mengangkat bahu, tidak ada yang bisa memastikan apakah Mitsui akan tampil gemilang atau justru tenggelam dalam bayangannya sendiri. Pelatih Domoto memberi tugas khusus kepada Ichikura untuk membebani Mitsui dan menekannya tanpa ampun. Ichikura tidak menjawab dengan kata-kata, hanya satu anggukan penuh arti. Ia paham, kelelahan akan menjadi musuh utama bagi Mitsui. Ia hanya perlu menggiringnya ke dalam jebakan itu, memaksanya membuang tenaga sebelum babak pertama berakhir. Shohoku akan bertahan, tetapi mereka tidak akan dibiarkan bernapas. Di antara rekaman pertandingan yang diputar di ruang strategi Sano, satu nama muncul sebagai sosok terakhir yang diperhatikan, Hanamichi Sakuragi. Namun, bukan karena ketangguhannya, melainkan kebalikannya. Dalam rekaman itu, Sakuragi tampak lebih seperti orang kebingungan daripada seorang atlet. Matanya terus berkeliling, seolah mencari sesuatu yang hilang, bukannya fokus pada permainan. Lalu, seketika, sebuah bola meluncur deras ke arah wajahnya, menghantamnya dengan keras. Para pemain Sano terdiam sejenak, lalu saling bertukar pandang dengan tatapan meremehkan. Jika Shohoku mempercayakan tempat inti kepada seseorang seperti ini, maka pertandingan besok tidak akan sulit. Mereka tak melihat Sakuragi sebagai ancaman, hanya seorang badut lapangan yang kebetulan mengenakan seragam basket. Dengan keyakinan itu, mereka mengakhiri sesi analisis, menyusun strategi untuk menghancurkan Shohoku, lalu beristirahat. Besok, mereka akan menunjukkan siapa yang sebenarnya penguasa di lapangan. Keesokan hari, saat sebagian besar dunia masih terlelap dalam keheningan pagi, seseorang sudah bersiap menghadapi hari besar, Hanamichi Sakuragi. Ketika hendak keluar untuk latihan, langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan. Cahaya redup dari televisi yang masih menyala menarik perhatiannya. Di dalam, pelatih Hanzai tertidur di kursinya, wajahnya tampak letih namun damai. Sakuragi mengerutkan kening, lalu dengan sedikit kesal, mematikan televisi. Sakuragi menganggap pelatihnya tak lebih dari pria lanjut usia yang tak bisa berbuat banyak. Tapi sesuatu menarik perhatiannya, di atas meja, berserakan lembaran-lembaran penuh coretan strategi, rencana perlawanan terhadap Sano. Garis-garis, skema pergerakan, catatan detail kelemahan lawan, semuanya tersusun rapi, dirancang dengan penuh ketelitian. Mata Sakuragi membelalak, menyadari sang pelatih, yang ia anggap hanya seorang kakek renta, telah menghabiskan malam tanpa tidur. Demi mencari cara menaklukkan lawan yang begitu kuat, memikirkan kemenangan timnya. Seketika, Sakuragi menatap pelatihnya dengan perasaan yang berbeda, penuh kekaguman, dan terharu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Sakuragi tidak membangunkan Hanzai, dan tidak lagi mendongkol. Hanya berdiri di sana, mengukir momen itu dalam hatinya. Hari ini, bukan hanya Shohoku yang akan bertarung, tapi juga Hanamichi Sakuragi yang baru. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.